ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku pakai tangkis teman-teman ya. Biasanya aku nggak pakai tangkis, sekarang belajar pakai tangkis. Tangan saya itu buyutan dari kecil. Jadinya itu nggak berani buat video-video, itu nggak berani soalnya hasilnya itu getaran. Bergetar soalnya selalu goyang-goyang gitu ya. Ini coba pakai tongkis. Nah, tapi tetap aja hasilnya bakalan goyang-goyang bergetar. Inilah suasana apartemen di malam hari, teman-teman. Sekarang sudah tidak ada lagi demo. Kalau dulu jam-jam segini itu di bawah rumah ada demo, ada pak polisi, tapi sekarang sudah nggak ada lagi karena ada virus corona. Sekarang nggak ada itu, nggak ada pak polisi, nggak ada demo, tapi sepi karena corona. Mungkin sudah 1 tahun ya, dulu pas waktu lebaran sholat itu nggak bisa di kos VB, bisa cuman cepet-cepet suruh bubar karena ada demo. Dan tahun ini nggak bisa sholat di Victoria karena ada corona, nggak bisa kumpul-kumpul bareng-bareng teman-teman yang jumlahnya lebih dari perkiraan. Kalau sholat itu bisa ribuan, puluhan ribu, tapi kalau hari biasa kan cuma 4 atau 5 gitu ya, tapi sekarang dibatasi ya. Semoga aja cepat berakhir coronanya agar semuanya bisa kembali normal dan mempunyai kebebasan untuk keluar rumah, nggak dibatasi untuk berkumpul atau teman-teman yang mempunyai organisasi. Oh iya teman-teman, aku mau berbagi pengalaman, berbagi cerita. Meskipun tangan saya bergetaran, meskipun hasilnya bergetaran, nggak apa-apa ya. Ini saya teman-teman, saya kan mempunyai tangan yang bergetar ya, tangan buyutan. Ini hasilnya aja juga goyang-goyang, ya goyang, redek gitu ya. Kalau saya di luar itu mau bikin ngevlog itu nggak berani, soalnya nanti hasilnya itu juga jelek, terus juga malu, belum ada kekuatan untuk berbicara di publik sama pegang HP atau kamera yang lainnya. Dan sekarang aku mau berbagi pengalaman, tentang buyutan. Dulu saya itu nggak tahu ya buyutan itu kenapa, katanya dari kecil itu bawaan dari lahir karena nggak dibuyuti. Tapi setelah saya dewasa, saya punya uang untuk berobat, saya itu tes darah, semuanya itu nihil, rongsen, x-ray itu semuanya baik-baik saja. Namun kenapa tangan saya bergetar, dan waktu itu saya ke tabib dan tabib bilang saya itu bakalan kena gondok atau ya kalau orang Hongkong bilang itu namanya tai keng bau. Tapi sekarang saya dulu tahun 2013, sekarang tahun 2020, dan sekarang saya mempunyai sesuatu yang aneh teman-teman. Kalau dibuat ngomong itu di sini ada urat besar. Apakah ini yang dinamakan gondok ya? Kayaknya ya nggak kelihatan kan teman-teman, di sini ada urat seperti ini. Ini kalau dibuat ngomong itu keluar aneh gitu. Ini otot atau gondok saya juga nggak tahu, nggak ngerti ya. Kenapa kok sekarang ada seperti ini, kalau dibuat ngomong itu keluar ya, nggak seterusnya itu keluar ya, tapi kadang-kadang kelihatan gitu. Saya dulunya nggak ngerti kalau saya itu keluar seperti ini. Pas waktu saya ngobrol sama teman saya, dikatakan, kenapa kok lehernya itu ada uratnya, ada seperti apa gitu ya. Terus saya nggak ngeh kalau dia bilang itu tentang leher saya seperti ini, dan akhirnya saya setiap kali berbicara itu memperhatikan leher saya. Oh ternyata memang benar kata teman saya itu mempunyai seperti ini, keluar urat seperti ini. Dan saya itu punya keturunan Panggel, memang saya punya keturunan Panggel. Kalau Panggel itu cuman itu teman-teman, kayak lehernya itu besar, nggak kayak orang gemuk gitu aja loh, tapi nggak besar gitu ya.
Tapi pas waktu itu tabibnya bilang akan keluar tai keng bao itu yang namanya gondok itu. Saya baru tahun 2020 ini, baru kemarin itu saya dikatain teman saya, kenapa kok lehernya ada urat seperti ini. Ya nggak tahu lah teman-teman, mungkin teman-teman yang lainnya yang mempunyai tangan bergetar atau buyuten atau tremor ya, kalau bahasa kesehatan ya, saya gak terlalu ngerti. Kalau saya ngerti saya itu adalah buyutan, katanya kalau orang Jawa waktu kecil nggak dibuyuti gitu ya. Tapi kalau menurut dokter kesehatan itu adalah sesuatu penyakit yang ada saraf yang terhimpit gitu ya. Saya nggak tahu juga, nggak tahu persis, soalnya tangan saya memang mengalami cedera waktu kecil. Jadinya saya itu dimana kesalahan saya sehingga membuat tangan saya bergetar itu saya nggak tahu. Yang saya ngerti, semua saya cek darah, semua X-ray itu semuanya nihil, tapi kenapa kok tangan saya tetap bergetar, dan akhirnya sekarang saya mempunyai keluar otot seperti ini. Saya nggak tahu, tapi ini nggak ada sakit, nggak ada rasa apa-apa, tapi cuman saya mengiyakan. Ingat waktu itu tapi bilang bahwa saya akan keluar gondok gitu ya, katanya gondok, sejenis gondok, pokoknya penyakit pada leher. Mungkin teman-teman yang mempunyai tangan yang bergetar boleh komen-komen di bawah tentang tangan yang bergetar teman-teman, atau mempunyai obat atau solusi untuk mengatasi tangan yang bergetar seperti saya. Soalnya saya ini pingin banget nge-vlog cerita-cerita di luar, itu pingin banget, tapi hasilnya bergetar. Selain bergetar, tangan pipi saya juga pipi tembem sebelah dulunya, jadi nggak berani minder gitu ya. Ini aja juga bergetar lah, kan bergetar nggak apalagi kalau dimintai foto untuk orang lain gitu, aduh rasanya minder sendiri ya. Soalnya beberapa kali jepret itu semuanya burem blur gitu ya, nggak cerah seperti yang lainnya. Kok merah-merah tuh ya, gatal ya. Begitulah teman-teman, ya udah ya. Kalau teman-teman mempunyai pengalaman atau solusi untuk menghadapi tangan bergetar atau buyutan, boleh komen-komen di bawah, berbagi cerita, berbagi pengalaman ya. Terus ada lagi ya teman-teman, ada yang komen di video saya yang katanya seperti saya, tangannya juga bergetar dan mempunyai ciri-ciri yang sama, yaitu susah tidur, terus emosi tidak terkontrol, dan ya pokoknya seperti saya lah. Kasusnya seperti saya, tangannya itu bergetar, apalagi waktu gugup, waktu pikiran lagi bingung gitu, semuanya tangan ini lebih parah dari biasanya. Tidak ada masalah aja bergetar, apalagi pas waktu gugup atau mempunyai masalah. Wah, ini teman-teman bener-bener seperti orang kelaparan. Kalau orang nggak ngerti kok dibilang, oh apa kamu ini belum sarapan, kenapa tanganmu kok bergetar? Padahal kita itu baik-baik saja, tapi nggak tahu kenapa tangan saya itu bergetar. Nggak tahu ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang lainnya juga mengalami seperti saya, atau memang ada penyakit lain. Kalau saya sudah banyak sekali berobat juga ke tabib, ke akupuntur, katanya ada saraf kejepit, tapi tetap aja bergetar. Itu nggak tahu masalahnya di mana. Saya sudah tes darah, hasilnya nihil. Saya ngerasa baik-baik saja, tapi kenapa tangan saya itu bergetar? Aduh, pokoknya nggak pede banget kalau ketemu orang atau makan bareng sama orang itu selalu ditanyain, apakah kamu belum sarapan, seperti orang belum sarapan, gemeter gitu ya, padahal saya itu baik-baik saja. Mungkin hanya saya saja yang mengalami perasaan seperti ini, keluhan seperti ini. Mungkin ada juga teman-teman yang lainnya mengalami tangan yang bergetar atau buyutan kalau bahasa Jawanya. Ya komen di bawah ya teman-teman, semoga solusi
solusinya bermanfaat buat teman-teman yang melihat, buat teman-teman yang mempunyai masalah tangan bergetar. Kita berbagi pengalaman, semoga mendapatkan kemudahan untuk menjadi normal. Tapi ini saya mengalami tangan bergetar ini mulai dari kecil, jadi sekarang sudah umur 31 itu tetap aja bergetar. Entahlah, kalau saya sudah tua mungkin seperti saya nggak bisa bayangin. Mungkin teman-teman pernah melihat orang di luaran kalau pegang itu gini-gini. Mungkin aku kalau tua juga bakalan begini, pegang apa-apa gini-gini. Ya, disyukuri aja. Yang penting saya sudah berusaha untuk sembuh, saya mencari obat, dan sampai saat ini saya belum menemukan obat, malah keluar otot besar di sini. Padahal saya nggak ngerasa ada apa-apa, ada otot besar di sini. Ntar kalau teman-teman kurang paham boleh dilihat lagi ya, ada otot di sini, tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada gitu. Tuh ini kelihatan, kadang-kadang nggak kelihatan gitu. Nggak tahu lah, semoga aja ini penyakit nggak berbahaya, suatu saat bisa sembuh, punya keajaiban untuk sembuh. Ya udah gitu aja teman-teman, next time kita cerita-cerita lagi tentang pengalaman pribadi, tetap di channel Anas Brasil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya teman-teman dukungannya, soalnya kalau aku ngerti teman-teman mendukung saya itu saya ngerasa nggak sendiri gitu ya. Ya udah gitu aja, terima kasih sudah menonton. Tetap di channel Anas Brasil. Maaf ya goyang-goyang soalnya buyutan. Bye bye.